Halo sob, kembali lagi di podcast Jagat Lomba edisi spesial Ramadan. Kali ini saya mau ngobrolin tentang menjadi juara lomba penalaran. Ya, berbicara mengenai lomba penalaran, mungkin sobat yang lagi dengerin podcast ini sudah pada tahu. Jadi saya sekiranya nggak perlu jelasin lagi lebih lanjut, karena sobat bisa cari tahu sendiri dan lihat-lihat beberapa episode Jagat Lomba sebelumnya. Nah, saya bakalan lebih sharing mengenai dua topik. Yang pertama, gimana sih cara biar kita lebih percaya diri ketika ikut lomba, dan yang kedua adalah bagaimana sih kunci dari juara gitu. Berbicara mengenai percaya diri, mungkin ini menjadi salah satu constraint atau hambatan, halangan, kendala yang sering dialami bagi kita yang ingin ikut lomba. Kita kurang yakin apakah kita mampu, bahkan sebelum kita apply lombanya. Ibarat kata kita mau perang nih, tapi kita udah nyerah duluan sebelum kita masuk ke medan perang. Kita cuma jadi penonton, kan gak tahu. Ya memang hasil suatu hal itu abu-abu, kita gak tahu. Kan setidaknya kita berani untuk memulainya, kita berani untuk mencobanya. Dan hasil abu-abu tersebut kita bisa ubah kok, kita bisa usahakan menjadi suatu hasil yang pasti kalau kita menyiapkannya. Ketika sobat pingin ikut lomba dan ada rasa pesimis, saran saya, gasway, lanjut aja, gak usah dipikirin. At least ketika sobat mencoba, sobat memiliki peluang berhasil 50% dan gagal 50%. Nah, kalau gak nyoba, gimana sobat tahu? Sobat bisa dibilang cuma dapat kemungkinan gagalnya aja, gak dapat kemungkinan atau peluang berhasilnya. Semisal gagal pun, sobat seenggaknya bisa belajar dari kegagalan tersebut, agar ketika sobat apply lagi, ketika sobat mencoba lagi, sobat bisa menerapkan apa yang sudah sobat pelajari di kesempatan sebelumnya gitu, sob. Jangan menganggap saya bicara begini kalau saya nggak pernah mengalami hal-hal tersebut. Atau ketika kita nih sharing-sharing di podcast Jagat Lomba, saya dan Kak Adit nggak pernah mengalami hal tersebut. Kita itu pernah, sob, yakinlah kita pernah. Saya sendiri butuh bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk berlatih hingga tahu pola dari suatu kompetisi atau kunci dari suatu kompetisi. Dan ya, beberapa juga sudah kami bagikan, sudah saya bagikan melalui PJL yang sobat bisa dengarkan, sobat bisa simak di YouTube atau website kami. Kan memang belajar dari pengalaman itu lebih baik atau yang terbaik. Malah lebih enak lagi kalau belajar dari pengalaman orang lain. Oke, gitu sob. Selanjutnya terkait gimana sih kunci menang. Ini aslinya sudah pernah kita share juga. Kunci menang itu cuma satu, sob, baca buku panduan. Hal ini seringkali juga saya mention di PJL-PJL lain. Panitia membuat buku panduan itu bukan cuma untuk pajangan yang sobat baca buat cek syarat registrasi atau biayanya aja, tapi mereka buat itu untuk memahami, untuk dipahami oleh peserta yang nantinya harapannya karya peserta itu nggak jauh-jauh dari tema yang mereka angkat, subtema yang mereka angkat. Bahkan di buku panduan itu juga ada tuh tabel penilaian. Ya, ibarat kata kita itu sebagai peserta udah dapat kisi-kisi nih, gimana cara karya kita itu bisa menang. Atau kisi-kisi apa aja yang bakalan dinilai saat ujian. Kan kita suka tuh waktu kita ujian, kita dapat kisi-kisi apa aja yang keluar. Karena itu kemungkinan bakalan beneran keluar. Gitu, sob. Ya, meskipun begitu, semua kembali ke sobat lagi. Kembali ke sobat, kembali ke diri sobat. Apakah mau menerapkan tips yang kami bagikan atau malah sebaliknya? Well, ya semoga sukses dan semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.